Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian semua di pagi ini? Ya, pasti semua dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat ya di hari ini. Nah, anak-anak, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan saat teduh bersama. Kita mau bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa minta tuntunan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan di mana kami semua dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan kuat di hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan di pagi ini. Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa mendengarkan renungan di pagi ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan menghafal ayat hafalan. Di mana ayat hafalan kita di minggu ini masih tetap di kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ya, yang bunyinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, anak-anak, itu adalah ayat hafalan di minggu ini. Nah, anak-anak, untuk menjadi ayat perenungan kita juga masih tetap di kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, di mana di situ dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema karakter kita belajar tentang beriman, ya. Kita belajar tentang beriman. Di mana di hari-hari yang lalu kita sudah belajar tentang iman yang menyelamatkan, seperti 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada orang buta bisa melihat, itu karena siapa? Tuhan Yesus. Kemudian ada orang lumpuh bisa berjalan, dan juga ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ya. Selama 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema karakter kita belajar tentang beriman, di mana contohnya kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Anak-anak, coba bayangkan, di sini dia sakit selama 12 tahun. Apakah itu waktu yang cukup lama atau tidak lama? Iya, itu waktu yang cukup lama anak-anak, 12 tahun. Wow, pasti orang ini dia sangat kesakitan, ya. Karena penyakit yang dia derita, anak-anak. Namun pada saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, maka perempuan yang pendarahan 12 tahun ini dia berusaha mendekati Tuhan Yesus. Untuk apa? Mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Anak-anak bisa lihat di kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan seterusnya. Di situ akan menceritakan tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Nah, di sini orang tersebut menderita pendarahan selama 12 tahun.
dia maju dan mendekati Tuhan Yesus. Ya, dia mendekati Tuhan Yesus dan menjabah jumbai atau jubah dari Tuhan Yesus. Dia memiliki iman, dia percaya bahwa walaupun dia hanya menjamah jubah dari Tuhan Yesus, dia bisa disembuhkan. Dia berkata di dalam hatinya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini adalah iman, ini adalah kepercayaan dari perempuan yang pendarahan ini. Di dalam hatinya dia berkata bahwa asalkan saya menjamah jubahnya, saya bisa disembuhkan. Ya, kita lihat selanjutnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejenak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, anak-anak, dari iman, dari kepercayaan perempuan ini, Tuhan Yesus menyembuhkan. Di situ Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, iman dari perempuan ini, kita bisa lihat iman dari perempuan ini di ayat yang ke-21. Di situ adalah ungkapan iman dan kepercayaan dari perempuan yang pendarahan ini. Nah, dari imannya itu dia bisa disembuhkan, ya. Dia bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sini dia percaya bahwa walaupun dia hanya menjamah jubahnya Tuhan Yesus saja, dia disembuhkan, dan benar-benar imannya itu dia disembuhkan. Akhirnya perempuan ini disembuhkan karena iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari cerita tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini, dari iman dan kepercayaannya kepada Tuhan, di sini kita juga belajar bahwa ketika kita mengalami sesuatu tantangan, contohnya mungkin orang tua kita sedang dalam keadaan sakit berat, ya, mungkin berhari-hari tidak sembuh, minum obat pun tidak sembuh. Anak-anak, berdoalah kepada Tuhan, minta biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memulihkan orang tua kalian yang dalam keadaan sakit. Percaya bahwa ketika anak-anak minta, anak-anak berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan setiap isi hati anak-anak dengan iman, orang tua atau siapapun keluarga kalian yang dalam keadaan sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Dan di sini mungkin juga anak-anak melihat orang tua kalian banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, mungkin bergumul dalam hal keuangan, ya, atau dalam hal apapun. Anak-anak boleh mendoakan, minta biarlah Tuhan selalu memberkati setiap orang tua kalian. Anak-anak tetap percaya bahwa ketika anak-anak berdoa, minta biarlah Tuhan memberkati, anak-anak harus beriman, anak-anak harus yakin bahwa Tuhan pasti memberkati. Jadi di sini yang menjadi hal yang perlu anak-anak ingat bahwa selalulah andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, baik kepada orang tua atau anak-anak, mungkin anak-anak akan belajar, anak-anak berdoa,
selalu andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, maka percaya anak-anak bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan mungkin anak-anak juga saat ini sedang bercita-cita untuk menjadi seseorang yang luar biasa, orang yang sukses. Anak-anak berdoa, minta hikmat, minta kekuatan supaya anak-anak mampu untuk menghadapi setiap proses anak-anak dari saat ini sampai seterusnya, sampai anak-anak dewasa nanti. Biarlah Tuhan selalu memberkati anak-anak, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan buat anak-anak semuanya. Oke anak-anak, hanya itu saja renungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Oke anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri saat teduh kita di pagi ini. Kita akan sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah merenungkan firman-Mu di pagi ini. Lewat firman-Mu di pagi ini kami sudah belajar bahwa kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat semua anak-anak kelas 2. Tuhan Yesus, saat ini mereka belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih juga Tuhan, saat ini berdoa juga buat semua orang tua dari anak-anak kelas 2. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka, baik mereka bergumul dalam setiap kebutuhan mereka Tuhan, bahkan setiap tantangan-tantangan yang mereka hadapi saat ini, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, setiap berkat-Mu Tuhan Engkau selalu curahkan bagi setiap anak-anak, orang tua dari anak-anak kelas 2. Bahkan ada yang dalam keadaan sakit pun Tuhan, saat ini kami sehati, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan saat ini ada bersama kami semua, berada bersama anak-anak di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah saat teduh bersama. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan. Oke, sekarang anak-anak persiapkan diri, siapkan bukunya, buku tema 7. Dan kita akan lanjut pembelajaran kita di hari ini. Oke, semuanya siap-siap ya, setelah itu kita lanjut materi untuk hari ini.